Selamat sore, perkenalkan nama saya Erinda Simangunsong dengan NIM 2348201063. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem saraf. Nah, sebelumnya, apa sih itu sistem saraf? Sistem saraf adalah bagian dari sistem saraf pada manusia maupun hewan. Sistem saraf adalah jaringan yang kompleks yang terdiri dari syaraf-syaraf, sel saraf, dan struktur terkait lainnya yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal dan mengatur fungsi-fungsi tubuh. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada 3 sistem saraf. 3 jenis sistem saraf ini ada sistem saraf pusat atau CNS, yang kedua ada sistem saraf tepi atau PNS, dan yang ketiga ada sistem saraf otonom atau ANS. Nah, yang pertama itu adalah sistem saraf pusat atau Central Nervous System atau CNS adalah terdiri dari otak dan susun tulang belakang. Otak bertanggung jawab atas pengaturan fungsi-fungsi kognitif seperti perspektif, emosi, pemikiran, dan koordinasi gerak. Sumsum tulang belakang menghubungkan otak dan saraf tepi, memfasilitasi pengiriman sinyal antara otak dan tubuh lainnya. Sementara sistem saraf tepi atau Peripheral Nervous System atau PNS adalah saraf yang tepi adalah saraf-saraf yang terhubung ke sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang dan menghubungkan organ-organ bagian tulang lainnya ke sistem saraf pusat. Sistem saraf ini memiliki sensasi seperti misalnya sensasi sentuhan, suhu, atau rasa sakit. Rasa membawa sinyal motorik dari otak ke otot, kelenjar-kelenjar tubuh untuk mengatur gerakan dan fungsi tubuh. Nah, yang ketiga itu ada sistem saraf otonom atau Autonomic Nervous System atau ANS. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf perifer yang mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang otomatis yang tidak disadari. Sistem ini beroperasi secara terus-menerus untuk mengatur berbagai aktivitas internal tubuh yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Nah, gejala, tanda, dan uji, serta klarifikasi dari penyakit yang terdapat pada sistem saraf, itu deskripsi pada penyakit pada sistem saraf. Penyakit sistem saraf adalah istilah yang mencakup berbagai kondisi yang gangguan yang memengaruhi sistem saraf, termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf perifer. Gejala, tanda, dan uji penyakit saraf bervariasi, tergantung pada jenis dan lokasi penyakitnya. Gejala dan tanda. 1. Gangguan perspektif dan motorik. Penyakit saraf seringkali menyebabkan gangguan dalam perspektif sensorik atau seperti sensasi sentuhan, rasa sakit, atau kelemahan dan motorik. 2. Gangguan kognitif. Berbagai penyakit saraf, terutama yang mempengaruhi otak, dapat menyebabkan gangguan kognitif seperti penurunan daya ingat, kesulitan berkonsentrasi, atau perubahan perilaku. Yang ketiga itu ada gangguan koordinasi. Koordinasi gerak tubuh dan keseimbangan dapat terganggu yang menyebabkan kesulitan dalam berjalan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Uji dan diagnosis. Pertama, pemeriksaan neurologi. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan neurologis untuk menilai fungsi saraf, refleks, koordinasi gerak, dan sensasi tubuh. Yang kedua, pemeriksaan gambar. Uji pencitraan seperti MRI atau Resonance Magnet dan CT scan atau tomografi komputer digunakan untuk melihat struktur otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf perifer. Yang ketiga itu ada uji elektrofisiologi. Elektrofisiologi atau EMG dan uji saraf konduksi digunakan untuk mengukur aktivitas listrik pada otak dan saraf, membantu diagnosa gangguan saraf perifer. Selanjutnya itu ada klasifikasi dan penanganan. Klasifikasi dan penanganan yang pertama itu setelah didiagnosa, dokter akan memberikan klarifikasi mengenai penyakit saraf, seberapa parahnya dan kemudian dampak jauhnya. Yang kedua, penanganan penyakit saraf tergantung pada jenisnya. Ini bisa meliputi pengobatan medis, fisioterapi, terapi obat, terapi bicara, atau bahkan intervensi bedah dalam kasus yang lebih serius. Yang ketiga itu manajemen penyakit saraf juga sering membutuhkan perubahan gaya hidup, perawatan jangka panjang, dan dukungan psikologis bagi pasien dan keluarga mereka.
Terakhir itu ada faktor resiko manifesting klinik komplikasi dari penyakit pada sistem saraf. Faktor risiko yang dapat mempengaruhi manifesting klinik komplikasi dari penyakit pada saraf bisa sangat bervariasi tergantung pada jenis penyakitnya. Di sini ada faktor risikonya. Faktor risiko yang pertama, usia lanjut. Risiko penyakit neurologi seperti penyakit Alzheimer, Parkinson, dan beberapa bentuk stroke meningkat seiring berjalannya usia. Yang kedua, itu ada riwayat keluarga. Beberapa penyakit saraf memiliki komponen genetik yang dapat meningkatkan risiko jika ada riwayat keluarga yang terkena penyakit serupa. Yang ketiga, itu ada gaya hidup seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, dan pola hidup yang tidak sehat. Yang keempat, itu ada paparan racun atau zat beracun. Kontak dengan bahan kimia, beracun, atau paparan terhadap zat-zat tertentu seperti pestisida dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit saraf. Kemudian ada manifesting klinik komplikasi. Itu ada gangguan motorik seperti kelemahan otot, tremor, dan kesulitan berjalan dan kekuatan otot. Yang kedua itu ada gangguan sensorik seperti kesemutan, mati rasa, atau sensasi yang tidak nyaman pada kulit. Yang ketiga itu ada gangguan persepsi seperti gangguan penglihatan, pendengaran, penciuman, atau rasa. Yang keempat itu ada gangguan kognitif seperti penurunan daya ingat, gangguan fungsi eksekutif sesuai konsentrasi, dan perubahan perilaku. Dan yang terakhir itu adalah gangguan otonom seperti gangguan kandung kemih, gangguan pencernaan, gangguan detak jantung, dan perubahan tekanan darah. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.